Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinurjana dari Perbankan Syariah semester 6 ingin mempresentasikan materi dari konsultasi lembaga keuangan syariah yang diampu oleh Bapak Andriko MESC. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah sebagai berikut. Materi yang pertama adalah dasar-dasar perencanaan keuangan syariah. Dalam Islam, dasar keuangan syariah terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 28 yang artinya, "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagian cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang paling besar." Serta hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Dailami yang berbunyi, "Berusahalah untuk hari akhirat seakan-akan kamu meninggal besok, akan tetapi berusahalah dalam waktu yang sama untuk kebutuhan dunia kamu seolah-olah hidup selamanya." Sedangkan perencanaan keuangan syariah merupakan finansial proses pencapaian tujuan keuangan melalui pengembangan dan implementasi perencanaan keuangan yang terstruktur sesuai dengan syariah Islam. Adapun perencanaan keuangan syariah dalam Islam meliputi yang pertama proteksi terhadap kekayaan, yang kedua akumulasi kekayaan, yang ketiga menjaga keberadaan kekayaan, yang keempat distribusi kekayaan, dan kelima zakat. Yang membedakan perencanaan keuangan syariah dengan perencanaan konvensional terdapat di zakatnya. Yang kedua adalah cara mengolah keuangan pribadi dan rumah tangga. Yang pertama, cara mengolah keuangan pribadi. Sebesar apapun penghasilan kita tidak akan cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari apabila tidak diatur dengan benar. Adapun kiat-kiat dalam mengatur keuangan pribadi yaitu yang pertama, catat semua pemasukan atau pendapatan yang kita dapat setiap bulannya, mulai dari pendapatan pokok seperti gaji atau pendapatan sisipan seperti bisnis-bisnis kecil-kecilan. Setelah Anda mencatat rincian pendapatan, selanjutnya alokasikan pendapatan Anda ke anggaran-anggaran yang biasanya dikeluarkan, seperti sedekah. Dengan bersedekah, seseorang tidak akan jatuh miskin, justru semakin banyak bersedekah, maka semakin besar pula potensi rezeki yang akan datang. Minimal sisihkan 2,5% untuk bersedekah per bulannya. Yang kedua, kebutuhan rutin. Setiap bulan ada kebutuhan penting yang harus dipenuhi seperti membeli makanan, bahan-bahan dapur, keperluan mandi, membayar listrik, air, atau lain sebagainya. Oleh karena itu, sisihkan 50% dari pendapatan per bulannya untuk memenuhi kebutuhan rutin tersebut. Ketiga adalah tabungan. Tabungan adalah salah satu hal penting yang harus dimiliki dan dipersiapkan untuk masa yang akan datang, yang dipergunakan untuk kebutuhan yang tidak terduga seperti ingin membeli rumah, ingin membeli mobil, ataupun kebutuhan yang mendesak lainnya. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jika kita menyisihkan uang penghasilan kita sebesar 10% untuk tabungan. Yang keempat adalah asuransi. Asuransi akan memberikan perlindungan dan akan menjamin kehidupan kita apabila kita terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, minimal sisihkan 5% untuk dipremikan ke asuransi, dan jika kita terjadi sesuatu, maka pihak asuransi akan menjamin kehidupan kita. Kemudian yang kelima yaitu investasi. Investasikan dana atau pendapatan Anda sebesar 10% ke investasi properti, saham, ataupun emas, reksadana, dan lain sebagainya.
Karena dengan investasi kita bisa menjamin kehidupan kita yang akan datang, mengingat biaya pendidikan yang sangat mahal dan juga biaya kehidupan yang juga semakin mahal ke depannya. Yang keenam adalah biaya hiburan. Setelah bekerja cukup lama, kita akan merasa lelah, dan jika itu tidak diatasi dengan cara liburan, bisa-bisa kita akan menjadi stres. Oleh sebab itu, alokasikan dana pendapatan Anda sebesar 10% untuk dijadikan biaya liburan. Yang terakhir adalah dana darurat. Hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Oleh sebab itu, untuk mengatasi hal tersebut, kita harus menyiapkan dana darurat sebesar 10% dari penghasilan kita. Kemudian yang kedua adalah cara mengolah keuangan rumah tangga. Mengelola keuangan rumah tangga dengan baik merupakan salah satu kunci kesuksesan keluarga. Mengelola keuangan rumah tangga lebih sulit dibandingkan mengelola keuangan pribadi, karena mengelola keuangan rumah tangga yang diolah itu bukan hanya uang kita, tetapi uang suami, istri, anak, dan sebagainya. Adapun kiat-kiat dalam mengelola keuangan rumah tangga, yang pertama adalah tahu detail pemasukan dan pengeluaran, baik itu pemasukan dari suami ataupun dari istri. Selanjutnya adalah pangkas kebutuhan yang tidak penting. Buatlah catatan rutin berupa kebutuhan rumah tangga tiap bulannya, berapa dana yang akan diinvestasikan dan berapa dana yang akan digunakan. Kemudian, pangkas hal-hal yang tidak penting, karena itu bisa menyebabkan melonjaknya dana jika yang tidak penting tetap dibeli. Kemudian, jangan tunda-tunda pembayaran yang wajib dibayar, seperti membayar listrik. Kewajiban membayar listrik per bulannya harus segera diselesaikan. Jika tidak atau ditunda-tunda, maka akan dikenakan denda. Hal itu menyebabkan pengeluaran kita semakin besar. Selanjutnya adalah menabung dan investasi. Pastikan selalu menyisihkan sejumlah uang untuk tabungan dan investasi. Tabungan bisa digunakan untuk dana darurat, sedangkan investasi bisa digunakan untuk dana yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan anak-anak ataupun rumah tangga. Selanjutnya, memiliki asuransi. Memiliki asuransi merupakan salah satu kebutuhan penting. Oleh sebab itu, sisihkan dana penghasilan untuk diasuransikan, baik itu asuransi pendidikan ataupun asuransi kesehatan. Kemudian, buatlah daftar bulanan. Buatlah daftar bulanan pengeluaran per bulan, baik itu pengeluaran pokok ataupun non pokok. Dari hasil pengeluaran tersebut, apabila melebihi kapasitas dari penghasilan, maka potong kebutuhan yang tidak penting. Dan yang terakhir adalah kurangi kebiasaan jajan. Mengurangi kebiasaan jajan merupakan satu hal yang sangat penting karena dapat mengurangi pengeluaran yang dikeluarkan. Apabila masih banyak yang suka jajan, maka carilah yang memberikan diskon besar-besaran seperti di kafe ataupun di tempat-tempat tertentu. Materi selanjutnya adalah mengatasi utang pribadi dan rumah tangga. Dalam Islam, utang dikenal dengan istilah arkot yang secara etimologi berarti memotong. Arkot sendiri adalah harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang. Dasar hukum arkot dalam Islam yaitu diperbolehkan jika seseorang telah mampu membayar tetapi ia menunda-nunda pembayaran hutang, maka sama saja ia telah berbuat zalim. Adapun rukun al-qard dan dalam syariat Islam yaitu menurut Imam Syafi'iyah, yang pertama kalimat atau lafaz, yang kedua mu'ir dan musta'ir, dan yang ketiga adalah benda yang dihutangkan. Mu'ir adalah orang yang memberikan utang, sedangkan musta'ir adalah orang yang menerima hutang.
Adapun cara mengatasi utang pribadi yaitu dengan melakukan konsultasi. Konsultasi hutang adalah langkah yang diambil untuk mempermudah, karena dengan konsultasi semua utang-utang yang ada di tempat-tempat tertentu bisa dilunasi dengan satu lembaga tertentu seperti bank. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari konsultasi yaitu tidak perlu repot-repot membayar hutang yang terpisah-pisah, kemudian meringankan cicilan bulanan, dan yang terakhir dapat dibayarkan dengan cicilan yang telah ditetapkan per bulannya. Kemudian adalah cara mengatasi utang rumah tangga. Hutang rumah tangga adalah sebagian utang semua orang yang ada dalam rumah tersebut, baik itu anak, istri, suami, ataupun orang tua. Adapun cara mengatasi utang rumah tangga yaitu yang pertama, prioritaskan melunasi hutang dengan bunga yang tertinggi terlebih dahulu. Jadi jika ada hutang beberapa di tempat-tempat tertentu yang memiliki bunga, maka prioritaskan hutang yang bunganya tertinggi terlebih dahulu untuk dilunasi, kemudian bunga-bunga yang kecil. Yang kedua, evaluasi pemasukan dan pengeluaran. Catatlah pemasukan dan pengeluaran setiap bulannya, dan dari hasil tersebut sisihkan untuk membayar hutang. Yang ketiga, membuat anggaran dan mulai melunasi utang. Setiap bulannya sisihkan anggaran berapa persen dan niatkan untuk membayar hutang tersebut dari bunga yang paling besar. Yang ketiga, berpikir cerdas dalam berbelanja. Jika biasanya berbelanja sehari habis lebih dari 100.000, maka potonglah belanja-belanjaan yang sekiranya tidak dimanfaatkan atau tidak terlalu penting. Dan kalau jika di lingkungan ada, kenapa harus beli, tidak mencari saja. Kemudian mencari pekerjaan tambahan. Jika ada waktu luang atau kosong, alangkah baiknya digunakan untuk mencari pekerjaan tambahan seperti berbisnis online atau membuka warung sembako kecil-kecilan di rumah. Dan kemudian pastikan pengeluaran lebih sedikit ketimbang pemasukan. Dari setiap bulannya, uang pemasukan dicatat dan pengeluaran dicatat. Kemudian selisihkan pemasukan dan pengeluaran. Pastikan pengeluaran lebih sedikit ketimbang pemasukan. Dan jangan menunda-menunda pembayaran. Kemudian disiplin dalam melaksanakan rencana, dan jangan memikirkannya setiap waktu. Karena jika dipikirkan terus-menerus, itu akan membuat stres pemikiran kita. Dan meminta dukungan keluarga itu sangat penting karena bisa menguatkan dan membesarkan niat kita dalam membayar hutang tersebut. Materi yang keempat adalah kiat memilih investasi. Memilih bentuk investasi memang tidak mudah, apalagi di zaman sekarang ini. Jika tidak hati-hati, maka akan tertipu atau masuk ke dalam investasi bodong. Oleh sebab itu, ada beberapa kiat yang harus dilakukan dalam memilih investasi. Yang pertama, tentukan tujuan. Ini adalah dasar yang harus Anda putuskan di awal sebelum melakukan investasi, karena tujuan awal akan menentukan langkah selanjutnya. Yang kemudian, tentukan jangka waktunya. Setelah selesai menentukan tujuan berinvestasi, langkah selanjutnya adalah memilih jangka waktu dari investasi. Ada 2 jangka waktu dalam investasi, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Yang kemudian, perhatikan resikonya. Sebelum melakukan investasi, kita harus mengetahui resiko yang didapat setelah melakukan investasi. Oleh sebab itu, cari tahu terlebih dahulu produk-produk serta perusahaan sebelum melakukan investasi.
Yang ketiga, terapkan variasi. Setelah Anda menyatakan ikut berinvestasi, mengenai investasinya dan tahu apa risikonya, Anda bisa mengambil kesempatan untuk mengembangkan investasi dengan cara variasi investasi. Jadi tidak hanya terpokok satu investasi saja, tetapi bisa 2 investasi ataupun lebih. Ada 4 tips yang bisa diterapkan untuk terhindar atau menghindari investasi bodong atau ilegal. Yang pertama, perhatikan imbalan atau hasil yang ditawarkan dari perusahaan tersebut masuk akal atau tidak. Yang kedua, perhatikan lisensi atau perizinannya. Investasi yang sesungguhnya ada izin dari OJK ataupun dari lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk atau lembaga keuangan. Yang ketiga, skema hasil investasi harus jelas, tidak boleh ambigu. Yang keempat, lembaga keuangan yang menawarkan investasi harus transparan dalam melakukan rincian keuangan setiap bulannya. Materi kelima adalah studi kelayakan bisnis dan keuangan. Studi kelayakan bisnis merupakan kegiatan yang mempelajari secara mendalam suatu usaha bisnis yang akan diadakan atau dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak layaknya suatu usaha tersebut didirikan. Adapun tujuan studi kelayakan bisnis pada umumnya adalah untuk menghindari resiko kegagalan besar dari kegiatan yang tidak menguntungkan. Studi kelayakan bisnis ini dibuat tidak hanya untuk pihak internal tetapi juga pihak eksternal dari suatu perusahaan. Adapun cara-cara yang dapat dihindari dari studi kelayakan bisnis, yang pertama, menghindari resiko kerugian. Yang kedua, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, mempermudah perencanaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Ada beberapa pihak yang berkepentingan pada hasil studi kelayakan. Yang pertama, pihak investor. Sebelum menanam modalnya di suatu perusahaan yang akan dijalankan, investor akan mempelajari laporan studi kelayakan bisnis yang sudah dibuat, karena investor mempunyai kepentingan langsung mengenai keuntungan yang akan didapatkan dan jaminan apabila suatu perusahaan tersebut mengalami kerugian. Yang kedua, pihak kreditor. Sebelum memberi kredit, maka pihak bank harus mengkaji bagaimana studi kelayakan bisnis serta mempertimbangkan fasilitas dan tersedianya agunan yang dimiliki. Yang ketiga, pihak manajemen perusahaan. Sebagai seorang leader, manajemen perusahaan juga membutuhkan studi kelayakan bisnis untuk mengetahui berapa estimasi yang diperlukan atau berapa yang dialokasikan dari modal pribadi dan bagaimana rencana pendanaan dari investor serta kreditor. Yang keempat, ada pihak pemerintah dan masyarakat. Perusahaan yang akan berdiri harus memperhatikan beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah guna untuk mendapatkan surat izin mendirikan ataupun usaha. Dan yang terakhir adalah untuk tujuan pembangunan ekonomi. Penyusunan studi kelayakan bisnis harus dianalisis, misalnya apa saja manfaat yang diperoleh dari berdirinya suatu perusahaan tersebut atau bisnis tersebut. Materi yang keenam adalah restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan ialah yang dilakukan upaya untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat terus berkembang atau minimal dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Restrukturisasi digunakan ketika suatu perusahaan akan mengalami perbaikan secara menyeluruh. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki 3 aspek perusahaan, yaitu aset, modal atau keuangan, manajemen atau organisasi. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam merestrukturisasi perusahaan, yang pertama, kepentingan banyak pihak. Yang kedua, mulai dari perseorangan.
yang ketiga pemegang saham, yang keempat karyawan, yang kelima kreditur mitra usaha, dan yang keenam masyarakat. Ada dua jenis restrukturisasi yang sudah umum diterapkan oleh perusahaan. Yang pertama, restrukturisasi aset atau portofolio adalah restrukturisasi aset atau portofolio adalah suatu aset aktivitas penyusunan aset perusahaan agar kinerja perusahaan tersebut menjadi semakin baik. Hal-hal yang termasuk ke dalam aset perusahaan meliputi setiap aset bisnis, divisi, unit usaha, ataupun anak perusahaan. Yang kedua, restrukturisasi perusahaan merupakan penyusunan ulang kinerja yang di dalamnya pengelolaannya, modal, dan manajemen agar kinerja perusahaan tersebut menjadi semakin maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.